Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Azam selaku dosen mata kuliah Teori Informasi. Kenalkan saya Imam Prakoso dari kelas F604. Dari kelas F605. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab apa? Mempresentasikan tentang jawaban UAS ya. Jawaban tugas UAS mengenai mata kuliah Teori Informasi. Mohon izin share screen. Ya, untuk apa ini terkait dengan UAS kali ini terkait dengan tugas sebelumnya yaitu untuk mengekstrak 10 literatur ya, dengan tema yang sudah ditentukan. Ya, kemarin saya mengambil topik terkait entropi atau mutual information ya. Nah, ini saya beri judul penerapan entropi dan mutual information untuk fitur selection pada machine learning. Ini saya mengambil ada 10. Mungkin tidak perlu dibaca ya, apa tidak perlu saya bacakan maksudnya. Ini ada 10. Nggak terlihat ini. Misi judul, penulis, tahun, dataset, algoritma, machine learning atau metode, metrik evaluasi, hasil utama, dan juga gap penelitian. Itu. Nah, ini untuk menjawab tugas soal. Yang soal pertama, pilih salah satu artikel dari matriks yang berfokus pada perbaikan efisiensi transmisi atau kompresi. Uraikan secara spesifik bagaimana penulis artikel tersebut memformulasikan persamaan teorema Shannon. Batas kapasitas atau batas kompresi dalam sistem yang mereka buat. Apakah pendekatan mereka sudah mendekati batas-batas teoritis? Seperti itu. Nah, ini mohon izin Bapak sebelumnya. Saya mengambil tema mutual information ya. Jadi saya baca-baca sedikit. Jarang sekali yang fokus dengan apa teori Shannonnya. Seperti itu. Di sini kebanyakan dengan apa menggunakan teorema mutual information atau conditional mutual information ya. Jadi mohon izin Bapak mengganti topiknya tentang kompresi itu sepertinya tidak ada ya tentang teori Shannon. Mungkin ada yang menggunakan teori turunannya ya dari teori Shannon. Tapi untuk spesifik teori Shannonnya itu saya lihat-lihat tidak ada yang berfokus gitu ya menggunakan teori Shannon. Jadi saya mengambil eh, tema lain yaitu terkait mutual information. Nah, ini saya mengambil salah satu literatur dengan judul Learning to Maximize Mutual Information for Dynamic Feature Selection. Ini penulisnya Covert et al. Tahun 2023. Nah, ini permasalahan yang diangkat ya. Ya, dalam machine learning, sebuah model biasanya memperoleh banyak fitur ya, sebagai input untuk melakukan prediksi. Namun tidak semua fitur sebenarnya memberikan informasi yang sama pentingnya. Jadi semua fitur digunakan jika semua fitur digunakan, maka akan menyebabkan data yang dikumpulkan besar. Nah, ini menimbulkan pemrosesan oleh sistem menjadi lebih lama dan adanya kemungkinan beberapa fitur yang redundan. Nah, ide dasar dari penulis ini dengan menggunakan metode dynamic feature selection. Nah, ini ide utamanya adalah sistem itu tidak harus mengambil seluruh fitur sekaligus ya. Sistem dapat mengambil fitur secara bertahap untuk mencapai suatu target. Jadi, pertama fitur pertama, habis itu udah dapat hasilnya, lanjut ke fitur berikutnya, lanjut ke fitur berikutnya, seperti itu. Ya. Nah, ini pada dasarnya MI digunakan untuk mengukur seberapa besar ketidakpastian terhadap target yang ingin diprediksi berkurang setelah kita mengetahui sebuah fitur. Nah, namun MI aja, Mutual Information saja tidak cukup untuk mengukur ketidakpastian tersebut. Nah, dan untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan CMI ya, Conditional Mutual Information untuk mengukur beberapa banyak
ketidakpastian target yang masih dapat dikurangi oleh sebuah fitur baru. Setelah kita sudah mengetahui fitur-fitur yang terdapat dalam fitur sebelumnya. Nah, penulis menggunakan pendekatan greedy, yaitu fitur berikutnya dapat dipilih berdasarkan nilai CMI yang terbesar. Jadi kalau sudah muncul CMI terbesar, akan dipilih untuk eh, fitur berikutnya seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan pendekatan eh, greedy berbasis CMI, sistem tidak perlu mengambil semua fitur untuk mengukur suatu ketidakpastian. Namun, dalam hal ini terdapat trade-off antara informasi dan biaya. Semakin banyak fitur yang diambil, informasi otomatis juga akan meningkat. Nah, dan biaya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika fitur semakin sedikit fitur yang diambil, informasi menurun dan biaya juga menurun. Nah, ini pada intinya penulis ingin mendapatkan informasi yang cukup dengan jumlah fitur seminimal mungkin ya. Jadi berapa sih efektifnya untuk mencapai biar nggak terlalu banyak seperti itu intinya untuk mencapai suatu target. Nah, ini penulis dalam pembahasan penulis menunjukkan bahwa pendekatan yang mereka pelajari dapat mereplikasi greedy policy tersebut ketika optimization dilakukan secara optimal. Dan eksperimen mereka menunjukkan performa yang kompetitif dibandingkan metode dynamic dan static feature selection. Namun hal ini bukan berarti metode tersebut merupakan solusi global untuk semua kondisi. Seperti itu. Lalu soal kedua, berdasarkan 10 artikel yang ada sintetiskan tren yang digunakan peneliti modern untuk menyelesaikan masalah ekuivokasi informasi yang hilang akibat noise pada sistem komunikasi modern. Analisis kelemahan operasional dan solusi-solusi tersebut jika diterapkan pada pemeriksaan real time. Nah, dengan tiga artikel ya. Ini artikel pertama dari Souza et al. Tahun 2022 dengan judul High Order Conditional Mutual Information Maximization for Dealing with High Order Dependencies in Feature Selection. Nah, ini pada penelitian ini memperluas fitur selection berbasis CMI dengan mempertimbangkan high order dependency antar fitur seperti itu. Eksperimen pada 20 benchmark data pembanding ya, dataset menunjukkan bahwa metode Hodgmin ya, kita singkat Hodgmin memperoleh akurasi terbaik dibandingkan metode pembanding dan lebih cepat dibandingkan metode high order feature selection lainnya. Lalu artikel kedua saya ambil dari Covert et al. 2023 seperti soal pertama. Learning to maximize mutual information for dynamic feature selection. Nah, ini ah, tren berikutnya ini penggunaan informasi secara adaptif. Penulis mengembangkan dynamic feature selection di mana fitur yang dipilih ya di mana fitur tidak dipilih secara statis ya. Jadi nggak sekaligus semua fitur langsung dipakai seperti itu, tapi diambil secara bertahap berdasarkan informasi yang telah tersedia. Pendekatan tersebut menggunakan conditional mutual information untuk memilih fitur yang memberikan informasi tambahan terbesar. Dan ini digunakan untuk mengurangi biaya akuisisi data ya. Jadi nggak semua data diambil. Nah, kalau semua data diambil akan memperbesar biaya ya, akan memperberat sistem seperti itu. Penulis juga mengembangkan amortized optimization untuk mempelajari kebijakan tersebut dan menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan sejumlah metode filter selection yang dibandingkan. Lalu ada dari Bezzerio et al. Tahun 2026. Nah, ini to the acceleration of filter selection method based on conditional mutual information. Nah, ini untuk tren berikutnya adalah terkait dengan optimasi komputasi ya. Penulis menunjukkan bahwa walaupun CMI mampu memberikan informasi yang lebih kaya untuk fitur selection, perhitungannya lebih mahal daripada MI ya. Ya karena memang MI itu lebih simpel ya.
daripada CMI, maka otomatis sebenarnya biayanya lebih mahal. Oleh karena itu, penulis mengembangkan implementasi CUDA ya, namanya. Namanya CUDA untuk metode ECAP dan beta gamma, serta melakukan optimasi GPU dan reduced precision. Hasilnya menunjukkan pengurangan runtime yang signifikan dengan tetap mempertahankan akurasi. Sementara versi 16 bit memberikan biaya komputasi dan energi yang lebih rendah dengan kehilangan akurasi yang lebih kecil seperti itu. Nah, ketiga pendekatan tersebut memiliki kelemahan ketika diterapkan pada sistem real time. Hotmim memiliki potensi computational overhead karena harus mempertimbangkan dependensi tingkat tinggi. Nah, lalu dynamic feature selection dapat mengurangi jumlah fitur yang diperoleh, tapi proses pemilihan fitur secara sekuensial ya dapat menambah latensi juga. Sama saja seperti itu ya. Sementara itu, GPU Accelerated CMI dapat mengatasi bottleneck komputasi, tapi solusi tersebut bergantung pada ketersediaan GPU ya, ini ke hardware-nya dan tidak selalu sesuai dengan perangkat Edge atau IoT dengan keterbatasan daya dan sumber daya komputasi. Nah, ini dengan demikian tren penelitian modern menunjukkan pergeseran ya dari sekadar mempertahankan informasi menuju pemrosesan informasi yang adaptif dan efisien secara komputasi ya. Jadi bergeser ya. Sekarang udah lebih ke arah yang semakin efisien seperti itu. Nah, ini tantangan utama untuk penelitian berikutnya adalah menemukan metode yang dapat mempertahankan informasi sebanyak mungkin dengan kompleksitas rendah, latensi yang relatif kecil, serta untuk kebutuhan hardware yang sesuai untuk sistem secara real time. Dengan kata lain, tujuan penelitian tidak lagi hanya memaksimalkan kualitas informasi, juga mencari keseimbangan antara informasi preservation, computational accuracy, dan real-time latency. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu merujuk pada research gap yang paling dominan pada matriks Anda, usulkan satu ide konseptual untuk set lanjutan. Metrik teori informasi apa misalnya Kyle Divergent, Jan entropi, atau informasi bandwidth power trade-off yang akan Anda modifikasi untuk mengisi celah tersebut. Nah, ini berdasarkan materi dan sintetis sebelumnya, saya akan mengambil eh, search gap yang paling dominan yaitu trade-off antara kualitas informasi, kompleksitas komputasi, dan latensi pemrosesan pada pemrosesan real time. Nah, ini metode feature selection berbasis CMI mampu mempertahankan informasi prediktif dan mengurangi fitur yang tidak relevan. Tapi CMI memiliki computational cost yang relatif tinggi ya karena dilakukan secara bertahap. Dynamic feature selection juga dapat menimbulkan overhead karena proses seleksi dilakukan secara bertahap. Sementara itu, akselerasi berbasis GPU dapat mempercepat perhitungan, tapi meningkatkan ketergantungan terhadap hardware dan belum ideal untuk perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Ya, ini sangat mengandalkan GPU komputer ya. Nah, lalu penelitian lanjutan mengusulkan adaptive information theoretic feature selection yang mengombinasikan CMI dengan KL Divergent. Ya, KL Divergent digunakan untuk mendeteksi perubahan distribusi data, sedangkan CMI hanya menjalankan kembali apabila perubahan distribusi melewati suatu batas tertentu. Ya. Nah, sekian presentasi dari saya terkait dengan matriks literasi pada tugas sebelumnya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan lebih nyaman dimakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.